Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, nikmat terbesar di dunia ini kita memiliki kesempatan masih memiliki nikmat iman dan Islam. Dan kemudian nikmat terbesar juga memiliki nikmat sehat dan kesempatan waktu luang. Banyak di luar sana orang-orang pada malam ini mungkin sedang sibuk berbelanja atau yang lainnya belum bisa berkumpul dengan kita semua di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam dari zaman Onta sampai zaman Toyota, dari zaman Sayyidina Ali membawa pedang untuk menumpas kebatilan dan kemusyrikan sampai zaman Bang Toib dan pulang-pulang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang akan patuh pada ajarannya sampai di kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki malam janjian, malam ke-21. Semoga 10 hari terakhir ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Malam Lailatul Qadar itu sangat Allah rahasiakan, tapi tanda-tanda atau ciri-cirinya sudah dikemukakan oleh para ulama dalam beberapa hadis. Ya, ada yang malam ganjil, ada yang berburu dari malam 21 sampai akhir, setiap malam terus dijaga dan diburu agar dapat malam Lailatul Qadar. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang 4 amalan atau 4 tips bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 4 kunci bahagia di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, 4 kunci ini saya dapatkan dari guru kami, guru kita, Kiai Abdul Masdian Hakim. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan. Apa 4 kunci itu? Yang pertama yaitu jadilah kita menjadi ahli syukur. Kenapa kita harus menjadi ahli syukur? Karena sudah janji dan jaminan Allah, barang siapa yang bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Allah akan berikan kemudahan, berikan solusi yang terbaik. Allah berjanji pasti tidak akan mengingkari. Betul? Betul ya. Kalau Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, pasti tidak akan bohong. Pasti Allah akan kabulkan. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur sekecil apapun, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan waktu luang, mendapatkan kesempatan, baik itu rezeki yang banyak, halal, mendapatkan kita sehat, bisa berkumpul, kita mengucapkan alhamdulillah dengan sedikit-sedikitnya baca alhamdulillah dengan lisan, maka Allah akan berikan rizki lagi, Allah akan berikan kemudahan lagi, Allah akan berikan kelapangan segala urusannya. Dengan minimal saja baca alhamdulillah, permudahkan misalnya dengan baca alhamdulillah setelah apapun, maka Allah pasti akan jamin rezekinya, kecukupannya, kehidupan sehari-harinya, insya Allah. Tapi kuncinya harus yakin, harus dengan penuh kesadaran bahwa rezeki sekecil apapun datangnya dari Allah. Kalau setiap manusia bersyukur, insya Allah Indonesia ini akan aman, damai, sentosa. Misalkan mulai dari presidennya, menterinya, bupati, gubernur, wali kota, semuanya bersyukur. Insya Allah tidak akan ada yang namanya korupsi. Betul tidak? Betul. Kenapa? Hari ini banyak sekali pemberitaan korupsi di mana-mana. Bahkan pejabat itu sudah dapat tunjangan, sudah dapat gaji pokok, tapi tetap merasa kurang. Berarti kuncinya dalam hati tidak bersyukur. Tadi siapa yang tidak bersyukur pasti Allah akan laknat.
Allah akan berikan azab yang pedih. Contohnya saya yang ketahuan, yang tertangkap misalkan OTT di dunianya saja sudah dihinakan. Semoga dapat taufik hidayahnya, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Semoga jadi pelajaran. Di dunianya saja sudah Allah hinakan. Mungkin dari masyarakatnya yang tadinya memuji diagung-agungkan, tapi sebaliknya sudah ketahuan menjadi dihina, menjadi pembicaraan orang di masyarakat. Kembali lagi, jadi kita kuncinya berbanyak bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur setiap waktu, setiap saat, setiap ketika duduk, ketika berjalan, ketika kerja, apapun itu, lisan kita tidak berhenti untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah bisa melihat, Alhamdulillah bisa mendengar matanya sehat, Alhamdulillah bisa berjalan. Orang-orang saudara-saudara kita di rumah sakit, ada yang kecelakaan, untuk kakinya tidak bisa jalan, misalkan kita bersyukur masih lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita sempurna, Alhamdulillah, ucapkan bersyukur Alhamdulillah. Kunci pertama kebahagiaan di dunia akhirat menjadi ahli syukur. Yang kedua, menjadi ahli sabar. Kenapa? Sabar ini sangat penting. Misalkan saat ini kita sedang diuji adanya pandemi. Sebagian orang mengatakan, oh ini konspirasi. Sebagian orang mengatakan ini ujian, ini ajal, musibah, ini adalah cara Allah. Tapi kita kembali lagi, apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti sudah ada tulisannya dari Allah di Lauh Mahfuz, sudah ada takdirnya. Apa yang terjadi sudah izin Allah, maka kita harus menerimanya dengan apa? Dengan ikhlas. Oh ini sudah izin Allah, kita lakukan yang terbaik dengan bersabar. Barang siapa yang bersabar, maka kita akan dapat keuntungan. Man sabara dufira. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Jadi ketika kita mendapatkan kesempitan, mendapatkan kekurangan, baik itu kekurangan harta, kekurangan ilmu, tapi dia hanya terus bersabar dan mencari ilmu, terus belajar, perbaiki, insya Allah akan Allah berikan kemudahan, Allah akan kasih kemudahan dan kelancaran dalam hidupnya. Terus bersabar. Yang sekarang ini banyak korupsi, itu pasti tidak bersabar, tidak ridho terhadap gajinya, tapi mau lagi. Nah, tidak bersabar kuncinya. Kita harus bersabar. Kalau tidak bersabar, akan Allah hinakan dunia akhirat. Karena sabar ini sudah dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Asr 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu selama 24 jam hidup di dunia mendapatkan kerugian. Kenapa? Ini sudah dari Allah ya. Manusia di dunia dapat mendapatkan kerugian kecuali 4 yang dijamin oleh Allah. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Kalau yang beriman dalam hatinya, dalam lisannya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya beriman, maka Allah akan berikan keberuntungan. Kira-kira Bapak Ibu maukah beruntung? Bisnisnya untung, dagangnya untung, mau? Bekerjanya dalam kehidupan sehari-hari kita beruntung, terus untung terus, misalkan enak kan ya? Nah, yang pertama, illal ladzina amanu, yang beriman. Aduh gimana tuh? Banyak orang-orang di luar sana tidak beriman. Pasti tidak beruntung, karena Allah menjaminnya hanya yang beriman saja yang beruntung. Kenapa beruntung? Yang beriman pasti akan masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku di muka bumi pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak, yang tidak mau diurus oleh Allah, tidak mau diurus oleh Islam, pasti akan rugi selamanya surga itu. Bila lain amanu wa amilus shalihati, yang kedua yaitu mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, berkata baik, berpikir baik, berbuat baik, semuanya baik. Amal soleh yang dilakukannya insya Allah akan beruntung. Sebaliknya, orang yang beramal soleh tidak baik ya, pasti mendapatkan kejelekan, dicap juga jelek orangnya. Orang yang beramal soleh, yang kedua, yang ketiga, watawassaw bil haq, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran. Yang seperti ini salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, saling mengingatkan. Saya di sini diamanani untuk belajar menyampaikan. Semoga ini nasihat ini buat diri sendiri menjadi lebih baik lagi dan sama-sama lebih baik. Saling mengingatkan dalam kebaikan.
Ada orang saat ini tidak mau diingatkan, diajak sholat tidak mau, diajak puasa tidak mau. Ya, tugas kita hanya sampai menyampaikan risalah Rasulullah. Tapi yang membalangkan hati siapa? Allah. Kita sama-sama doakan semoga Allah dicucurkan taufik hidayah, dikasih taufik hidayah kepada orang itu yang qulibal qulub sabit qalbi ala dinik wa la tu'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, kembalikanlah hati kami kepada ketaatan dan dalam beragama seperti itu. Karena sudah jadi jaminan Allah, siapa yang taat patuh pada Allah, Allah akan kasih kemudahan. Kemudian Allah sendiri mengaku atau menyebutkan diri sendiri dalam Al-Quran, Innani anallah, Innani sesungguhnya aku, anallah tidak ada Tuhan selain aku, Innani anallah la ilaha illa ana. Di dalam dunia ini tidak ada Tuhan yang mengaku dirinya sendiri. Di semua agama apapun tidak ada kecuali Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Innani sesungguhnya aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat kepadaku dengan sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah dan zikri. Dengan cara sholat untuk mengingat aku, kata Allah seperti itu. Jadi sholat ini sebagai mediasi, sebagai cara kita berkomunikasi dengan Allah, mengingat Allah. Terus yang ketiganya tadi saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat yang terakhir saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah disampaikan tapi masih belum taat juga, kitanya harus sabar, tidak boleh memaksa seperti itu. Terus saja diingatkan setiap hari 24 jam. Tidak harus bosan-bosan, terus diingatkan dalam kebaikan. Karena hal jaza wal ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti kebaikan itu bakal kembali lagi kepada diri sendiri. Setiap kita melakukan kebaikan, pasti dapat balasan kebaikan juga. Seperti itu. Seperti korupsi, berbuat buruk, korupsi pasti dapat keburukannya juga kembali lagi kepada diri sendiri, ditangkap seperti itu. Yang mabuk, kemudian yang berzina pasti dapat keburukannya lagi, dicap sama masyarakat, bisa ditangkap seperti itu. Ingat kita semoga Allah istiqomahkan, semoga jamaah masih istiqomah, Allah karuniakan istiqomah dalam ketaatan, dijauhkan dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit apapun yang menular. Semoga Allah lindungi. Kembali lagi 4 tips kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama menjadi ahli syukur, yang kedua menjadi ahli sabar, yang ketiga menjadi ahli tobat. Nah, sangat penting. Kenapa menjadi ahli tobat? Karena manusia tidak pernah luput dari salah dan lupa. Makanya kita harus saling mengingatkan tadi dalam surat Al-Asr. Man lazima istighfar, barang siapa yang mendawamkan, melazimkan setiap hari baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, maka Allah akan mudahkan solusi, Allah akan mudahkan rezeki yang terbaik, Allah akan mudahkan jalan keluar kepada hambanya. Seperti itu. Man lazima istighfar. Terus siapa saja yang melazimkan baca istighfar, maka Allah akan mudahkan solusi yang terbaik untuk hidupnya. Yang ketiga menjadi ahli tobat tadi, mendawamkan istighfar. Kemudian yang terakhir yang keempat, yang pertama menjadi ahli syukur, kita sering bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kedua menjadi ahli sabar. Yang ketiga menjadi ahli tobat. Yang keempat yang terakhir menjadi ahli ikhlas. Kalau kita sudah mengerjakan amal soleh, jangan berharap sesuatu dari makhluk. Karena kalau kita berharap sesuatu dari makhluk, pasti akan kecewa. Berharap pengen dinilai oleh orang, ternyata orangnya tidak melihat, tidak memperhatikan. Berarti berharap hatinya sudah pengen dilihat oleh orang, pasti akan kecewa. Tapi ikhlas itu hanya berharap kepada Allah, karena Allah yang maha memberikan pembalasan yang terbaik. Ada orang yang mengatakan ikhlas itu katanya seperti orang masuk WC, kemudian buang air besar, kemudian lupa, tidak ingat-ingat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Betul tidak, Bapak? Kalau udah ke kamar mandi, terus udah buang air, suka ingat-ingat tidak?
Tidak kan ya, kalau sudah uang akhir ya sudah aja dilewat. Sama, kita berbuat kebaikan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Kebaikan kita kerjakan, lupakan. Karena Allah yang membalas kebaikannya, bukan dari makhluk seperti itu. Kalau walaupun makhluk membalas kebaikan, Allah yang menggerakkan hatinya untuk membalas kebaikannya seperti itu. Lakukan, lupakan. Yaitu 4 kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi ahli syukur, menjadi ahli sabar, menjadi ahli tobat, dan menjadi ahli ikhlas. Jadi siapapun yang berikhlas, ikhlas dalam hati, perbuatan, pikiran dan perbuatannya, maka Allah akan balas dengan balasan yang terbesar, yang terbaik dalam hidupnya. Karena orang yang ikhlas itu Allah akan lindungi dari godaan dan bisikan setan. Tidak akan didekati dan tidak akan digoda. Karena orang ikhlas itu hanya berharapnya dititipnya hanya kepada Allah saja. Seperti itu. Jadi Allah mudahkan segala urusannya. Nah, yang terakhir tutup dengan Nabi Muhammad SAW bersabda, ditanya oleh istrinya, yaitu dari Aisyah, ya Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apakah yang harus aku baca? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Yang bunyinya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi barang siapa yang membaca doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya, pada Siti Aisyah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak bumi di lautan, walaupun sebanyak-banyaknya. Karena ini yang diajarkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Insya Allah dengan membaca doa ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini di 10 hari terakhir untuk berburu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayah untuk tetap taat patuh dalam ajaran Islam. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri samsik abadan abada. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami oleh cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menyinari muka bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma ya Ghani, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, aqdina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma aqdina bi ilmi, ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zaina bil ilmi, ya Allah lembutkanlah hati kami. Wa aqimna bit taqwa, ya Allah muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa jamilna bil afiyah, ya Allah jadikanlah badan kami sehat walafiat, jauh dari penyakit mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.